Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya modul 1.1, tugas 1.1.A.8 dalam koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Mulyana dari SMPS PGRI Cugenang, calon guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Murid adalah tabula rasa atau kertas kosong, di mana murid ini perlu ditransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan oleh guru. Kedua, murid sebagai objek pembelajaran, di mana murid harus mengikuti perintah serta aturan yang diberikan oleh guru, hingga sanksi diberikan sebagai cara efektif untuk mendisiplinkan murid dan membiasakan murid untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Ketiga, murid mengumpulkan tugas tepat waktu. Saya tidak melihat dari kemampuan siswa secara signifikan. Yang penting pembelajaran bisa selesai sesuai target kurikulum, hingga anak dapat mengumpulkan tugas tepat waktu dan mendapatkan nilai di atas KKM. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pendidikan bukan tabula rasa. Ternyata di sini dapat dijelaskan bahwa anak lahir bukan dari kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun agar anak menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisir sifat atau tabiat buruknya. Jadi di sini lebih ditekankan kepada lakunya. Kedua, pendidikan menghamba pada anak. Di sini diartikan bahwa anak itu adalah sebagai subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Ini berarti pendidikan yang mengutamakan anak, berpusat pada anak, dan memuliakan anak. Pendidikan dilakukan untuk satu-satu tujuan, yaitu membuat anak menjadi selamat dan bahagia. Ketiga, pendidikan sebagai tuntunan. Di sini diibaratkan bahwa guru itu ibarat petani yang menyiapkan lahan untuk memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula guru. Guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak menjadi sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat alam. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat pemikiran menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Keempat, pendidikan adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini, pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak yang telah memiliki kodrat alam, yang memiliki potensi, bakat, kemampuan yang unik dan berbeda-beda satu sama lain, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai kodrat anak, yaitu dengan cara bermain. Sementara kodrat zaman akan terselesaikan bahwa guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah.
kelima adalah pendidikan sebagai budi pekerti. Di sini Ki Hajar Dewantara dalam pendidikannya juga dikenal dengan trilogi. Pendidikan dengan semboyan ing ngarso sung tulodo ing madyo mangunkarso dan tuturi handayani, yang berarti ketika guru berada di depan, seorang guru harus memberi teladan atau contoh dengan tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid harus menciptakan prakarsa dan ide dan membangun kemauan, serta di belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dengan begitu, kita sebagai guru harus bisa mengantarkan murid pada budi pekerti, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Di mana pemikiran KHD ini lebih diperjelas dalam ayat suci Al-Quran di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, mengidentifikasi keunikan karakteristik siswa. Di sini saya lakukan asesmen diagnostik di awal tahun ajaran baru. Yang kedua yaitu menjadi guru penuntun yang mampu menjadi tauladan, mediator, dan fasilitator. Ketiga, mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak. Dan yang keempat adalah menjadi guru yang dapat memerdekakan murid sesuai dengan kodratnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.